Polres Sorong Kota dibantu aparat Polda Papua Barat kembali menangkap 9 orang tersangka pelaku pembakaran tempat hiburan malam yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia pada Jumat malam hingga Sabtu pagi. Para tersangka ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Kota Sorong berdasarkan hasil keterangan tersangka yang terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian. Kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti aneka senjata yang digunakan saat penyerangan antar kelompok itu terjadi. Tersangka kini sedang ditahan di Polres Sorong Kota, pasal pidana berlapis dari pembakaran hingga pembunuhan berencana. Sejumlah tersangka lain belum ditangkap diminta untuk segera menyerahkan diri. Tempat hiburan malam itu yang berinisial DO itu ya, yang saat ini tanggal 29 ini kita dari kemarin ya, kita secara intensif ya melaksanakan penyelidikan dan mengembangkan kasus ini, dan kami berhasil menangkap kembali sebanyak 8 orang ya, 8 orang dan 9 orang ya. Dan saya yakin ini juga dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk melakukan penjarahan ya, karena kami tahu juga mereka inilah yang kemungkinan juga menjadi dalam tanda petik yang bisa kita kategorikan melakukan kejahatan-kejahatan yang kemungkinan juga terjadi beberapa kasus-kasus di Sorong ini ya. Itu juga perlu kita sedang kami kembangkan juga, kemungkinan ada seperti itu. Kemungkinan yang terus kemudian yang perlu saya sampaikan dari pengembangan kasus ini dan penangkapan tersangka ini, sementara ini ya, kami menerapkan beberapa persangkaan pasal ya, yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan ini, yaitu pasal 340 ya, pasal pembunuhan berencana, kemudian pasal 338 pembunuhan ya, kemudian pasal 187 yaitu pembakaran. Sebelumnya tim DVI Mabes Polri telah selesai melakukan proses identifikasi 17 jenazah yang menjadi korban dalam pembakaran tempat hiburan malam di Sorong, Papua. Sementara itu 2 tersangka yang terlibat penganiayaan telah diamankan. 5 hari pasca peristiwa bentrokan antar suku yang berujung pada pembakaran tempat hiburan malam di Kota Sorong mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Saat ini kepolisian telah mengidentifikasi 17 korban jiwa. Kabid Humas Polda Papua Barat menyatakan sudah ada 31 saksi yang diperiksa. Hasilnya 2 orang ditetapkan menjadi tersangka. Kedua tersangka terlibat dalam pembunuhan dan pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam Double O pada Senin lalu. Dini hari tim gabungan dari Krimum Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pertikaian yang terjadi di halaman Double O. 2 pelaku tersebut sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Sorong Kota. Kalau identifikasi jenazah, informasi awal dari Kabid Dokes dan tim DVI untuk pelaksanaan otopsi sudah dilaksanakan semua. Tinggal pengambilan sampel, masih ada 4 keluarga. Masih menunggu 4 keluarga untuk pengambilan sampel. Sementara itu suasana duka menyelimuti kediaman Anani Novalia, warga Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat, korban meninggal dunia dalam peristiwa pembakaran diskotek di Kota Sorong, Papua Barat. Kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Korban sudah bekerja sebagai dancer modern selama 4 tahun di Kota Sorong. Kakak korban berharap kasus ini segera dituntaskan. Harapan saya sebagai pihak keluarga pengen cepet jenazah almarhumah bawa pulang ke sini. Sama harapan saya semua proses, semua ibu-ibu bapak-bapak yang ikut mengatur semuanya itu diberi kelancaran biar cepat dibawa pulang, dimudahkan lah segala urusannya buat kita keluarga juga saling menerima keadaan ini sebuah musibah.
Kondisi Sorong saat ini sudah kembali kondusif, pihak yang bertikai pun sudah sepakat menempuh jalan damai. Para tokoh adat, agama dan masyarakat juga berkomitmen agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Tim TV One mengabarkan.